Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Putri Balkis dengan teman saya. Saya Aziza Putri Hanifah. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam mata kuliah kewarganegaraan. Istilah good and clean governance merupakan wacana yang mengiringi gerakan reformasi. Wacana good and clean governance seringkali dikaitkan dengan tuntutan akan pengelolaan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintahan yang bersih dari KKN adalah bagian penting dari pembangunan demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani di Indonesia. Pemerintah yang baik itu berarti baik dalam proses maupun hasil-hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, dan memperoleh dukungan dari rakyat. Pengertian good governance. Istilah good governance merupakan wacana baru dalam kosakata ilmu politik. Ia muncul pada awal 1900-an. Secara umum, istilah good governance memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kata good pada good governance bermakna, pertama, berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua, keberdayaan masyarakat. Ketiga, pemerintahan yang bekerja sesuai dengan hukum negara. Sementara kata governance pada good governance bermakna, pertama, penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, aktivitas pemerintahan melalui fasilitas publik. Pengertian good governance adalah pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dikatakan baik atau good sound jika dilakukan dengan efektif dan efisien, responsif terhadap kebutuhan rakyat dalam suasana demokratis, akuntabel, serta transparan. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya terbatas dilakukan di kalangan birokrasi pemerintahan, tetapi juga di sektor swasta dan lembaga-lembaga non-pemerintah. Secara umum, istilah good and clean governance memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarah, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pengertian good governance tidak sebatas pengolahan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah. Contohnya lembaga swadaya masyarakat dengan istilah good corporate. Di Indonesia, substansi wacana good governance dapat dipadankan dengan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintahan yang baik adalah sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Dalam praktiknya, pemerintahan yang bersih atau clean governance adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Menurut Santosa, sebagaimana didefinisikan UNDP, good and clean governance adalah pelaksanaan politik ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Pelaksanaan kewenangan tersebut bisa dikatakan baik jika dilakukan dengan efektif, efisien, responsif terhadap kebutuhan rakyat dalam suasana demokratis, akuntabel, dan transparan. Prinsip demokrasi yang bertumpu pada peran sentral warga negara dalam proses sosial politik bertemu dengan prinsip-prinsip dasar governance, yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang dirumuskan bersama oleh pemerintah dan komponen masyarakat madani. Pemerintahan dikatakan baik jika pembangunan dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal namun dengan hasil yang maksimal. Good and clean governance dapat terwujud maksimal jika ditopang oleh dua unsur yang saling terkait, negara dan masyarakat madani yang di dalamnya terdapat sektor swasta. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama ada partisipasi. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk berpartisipasi. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara langsung atau melalui institusi seperti DPR, LSM, dan sebagainya. Partisipasi yang diberikan dapat berupa pikiran, dana, tenaga, atau bentuk lainnya yang bermanfaat. Semua masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan.
Syarat utama warga negara disebut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa dan bernegara yaitu: pertama, ada rasa kesukarelaan. Kedua, ada keterlibatan secara emosional. Ketiga, memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya. B. Penegakan hukum. Good governance diselenggarakan dalam rangka demokratisasi kehidupan. Salah satu syarat kehidupan berdemokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu. Tanpa penegakan hukum, orang akan secara bebas berupaya mencapai tujuan sendiri tanpa mengindahkan kepentingan orang lain dengan menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, langkah awal penciptaan good governance adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik sistem pemerintahannya maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya. Pelaksanaan kenegaraan dan pemerintahan harus ditata oleh sebuah aturan hukum yang kuat dan memiliki kepastian hukum. Sehubungan dengan itu, Santosa menegaskan harus diimbangi dengan komitmen penegakan hukum dengan karakter-karakter antara lain. Pertama, supremasi hukum atau the supremacy of law. Supremasi hukum akan menjamin tidak terjadinya tindak penguasa atas dasar diskresi atau tindakan sepihak berdasarkan pada kekuasaan yang dimilikinya. Yang kedua, ada kepastian hukum atau legal certainty, bahwa setiap kehidupan berbangsa dan bernegara itu diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif, independen, tidak dipengaruhi oleh kekuasaan, sehingga masyarakat merasa aman karena pelanggar hukum tidak akan memiliki peluang untuk hidup apalagi berkembang. Ketiga, ada hukum yang responsif, yakni aturan-aturan hukum itu disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas dan mampu mengakomodir berbagai kebutuhan publik, sehingga tidak hanya mewakili kepentingan segelintir elit kekuasaan atau kelompok tertentu. Yang keempat, ada penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, yakni penegakan hukum berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu. Untuk itu, diperlukan penegakan hukum yang memiliki integritas dan bertanggung jawab terhadap kebenaran hukum. Yang terakhir, ada independensi peradilan, yakni peradilan itu harus independensi, tidak dipengaruhi oleh penguasa atau oleh lainnya. Kunci utama dalam penegakan rule of law adalah penegakan hukum dalam proses peradilan. C. Transparansi. Transparansi keterbukaan untuk umum adalah unsur lain yang menopang terwujudnya good and clean governance yang akan menghasilkan pemerintahan yang bersih atau good governance. Akibat tidak adanya prinsip ini, Indonesia telah terjebak dalam kumbangan korupsi yang berkepanjangan parah. Prinsip ini mutlak dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi di kalangan pelaksana pemerintahan baik pusat maupun yang ada di bawahnya. Mengutip kesimpulan Syed Hussein Alatas, Kumorotomo menyimpulkan ada 7 macam korupsi yang biasa dilakukan oleh kalangan birokrasi di Indonesia. Yang pertama ada transactive corruption, yaitu korupsi yang dilakukan saat transaksi dan kedua belah pihak mengambil keuntungan dari transaksi dengan merugikan negara. Yang kedua ada extortive corruption, yaitu korupsi pemasaran pihak tertentu memeras pelaksana pekerjaan sehingga hasilnya tidak optimal. Yang ketiga ada investive corruption, yaitu tindakan korupsi di mana terjadi kesalahan dalam kebijakan, yakni investasi yang belum memiliki kepastian dalam perolehan keuntungannya. Yang keempat ada nepotistic corruption, yaitu korupsi nepotisme, yakni pemberian pekerjaan pada lingkaran keluarga sehingga mengurangi efektivitas kontrol. Yang keempat ada defensive corruption, yaitu korupsi untuk mempertahankan diri. Yang selanjutnya ada autogenic corruption, yaitu korupsi yang dilakukan oleh seseorang yang tidak melibatkan orang lain, seperti anggota DPR melahirkan UU yang dapat menguntungkan dirinya sendiri. Yang terakhir ada supportive corruption, yaitu korupsi yang melindungi kegiatan korupsi lain yang telah dilakukan. D. Responsif. Asas responsif adalah bahwa pemerintah harus responsif terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Afan menegaskan bahwa pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya, jangan menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginannya, tapi mereka secara proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk kemudian melahirkan
berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum. Setiap asas responsif, setiap unsur pemerintahan harus memiliki dua etika, yaitu etika individual, yaitu etika kualifikasi etika individual menuntut pelaksanaan birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Yang kedua ada etika sosial, yaitu menuntut pelaksanaan birokrasi pemerintah agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik. Konsensus. Asas ini menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah, melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia akan menjadi kekuatan memaksa atau coercive power bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus ditanggung jawab kepada masyarakat. F. Kesetaraan atau equity. Asas kesetaraan ini kesamaan dalam pelakuan dan pelayanan. Asas ini harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh semua penyelenggara pemerintahan di Indonesia, baik pemerintah pusat dan daerah, karena kenyataan sosiologis Indonesia sebagai bangsa yang majemuk baik etnis, agama maupun budaya. Melalui prinsip good governance, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Akan tetapi, karena kemampuan masing-masing warga negara berbeda-beda, sektor publik harus memainkan peran agar kesejahteraan dan keadilan dapat berjalan seiringan. G. Efektivitas dan efisien. Efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Sedangkan asas efisien diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Agar pemerintahan itu efektif dan efisien, maka para pejabat, perancang, dan pelaksana tugas-tugas pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan disusun secara rasional dan terukur. H. Akuntabilitas atau accountability. Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Pengembangan akuntabilitas dalam rangka good dan clean governance bertujuan agar para pejabat atau unsur-unsur yang diberi kewenangan mengelola urusan publik senantiasa terkontrol dan tidak memiliki peluang untuk melakukan penyimpangan. Yang terakhir ada visi strategi, yaitu pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang karena perubahan dunia dengan kemajuan teknologinya begitu cepat. Seseorang yang menempati jabatan publik harus mempunyai kemampuan menganalisa persoalan dan tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga yang dipimpinnya. Dalam tataran nasional, apa yang dihadapi dan diinginkan oleh bangsa pada 20 tahun mendatang misalnya sudah harus dirumuskan dan disusun dalam rencana-rencana strategis. Selanjutnya, pilar-pilar tata kelola pemerintahan yang baik. A. Negara atau pemerintahan berperan dalam mengarahkan, memfasilitasi kegiatan pembangunan, memberikan peluang yang lebih banyak kepada masyarakat dalam pembangunan dan sebagainya. Negara atau pemerintahan berfungsi dalam hal pertama, menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil. Kedua, membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan. Ketiga, menyediakan layanan publik yang efektif dan bertanggung jawab. Melindungi lingkungan hidup. Yang terakhir, mengurus standar kesehatan dan keselamatan publik. B. Sektor swasta atau dunia usaha berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan, menjadikan usaha sektoral pertanian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah. Pelaku utama dalam menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Sektor swasta berfungsi dalam hal pertama, menjalankan industri, kedua, menciptakan lapangan kerja, ketiga, menyediakan tambahan penghasilan bagi karyawan, keempat, meningkatkan standar hidup masyarakat, dan kelima, memelihara lingkungan hidup. Selanjutnya,
C. Masyarakat sebagai pemeran utama dalam proses pembangunan, perlu pengembangan dan penguatan kelembagaan agar mampu mandiri. Masyarakat berfungsi dalam hal 1. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi. 2. Mempengaruhi kebijakan publik. 3. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah. 4. Mengembangkan SDM atau sumber daya manusia. 5. Sarana komunikasi antar anggota masyarakat pada negara berkembang yang sektor swasta dan sektor masyarakatnya relatif belum maju. 3. Karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama, diakui semangat pluralisme. Yang kedua, tingginya sikap toleransi. Dan yang ketiga, tegaknya prinsip demokrasi. Selanjutnya ada ciri-ciri pemerintahan yang baik. 1. Partisipasi warga negara yang tinggi. Pemerintahan yang baik yaitu apabila tingginya peran serta warga negara dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. 2. Hukum yang ditegakkan oleh negara. Negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik harus menegakkan hukum dengan adil tanpa memandang bulu. 3. Baiknya transparansi penyelenggaraan negara. 4. Daya tanggap dan respon yang baik dari aparatur negara. Semua lembaga membutuhkan respon dan daya tanggap yang baik dari aparatur negara dalam pelaksanaan urusan mereka yang berkaitan dengan negara. 5. Terjalinnya musyawarah untuk mufakat. Setiap keputusan yang diambil untuk memecahkan masalah haruslah berdasarkan hasil musyawarah atau keputusan bersama. 6. Keadilan yang terlaksana dengan baik. Setiap warga negara memiliki perlakuan sama baik di mata hukum tanpa memandang jabatan, kedudukan, ras, agama, dan sebagainya. 7. Kinerja pemerintah yang efektif dan efisien. Agar dapat memberikan pelayanan yang baik dan mampu bersaing dengan dunia internasional, pemerintah harus memiliki kinerja yang efektif dan efisien. 8. Pertanggungjawaban pemerintah yang jelas. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah harus rutin memberikan laporan pertanggungjawabannya untuk selanjutnya dapat dievaluasi oleh rakyat atau DPR. 9. Memiliki visi pembangunan yang strategis dan luas. Tujuan pembangunan harus dipertimbangkan secara matang dan mendalam dan matang serta mempertimbangkan aspek kemajuan zaman. Dalam menentukan tujuan pembangunan tersebut, selanjutnya ada pengertian pemerintahan yang bersih. Kepemerintahan yang bersih atau clean governance adalah pemerintahan yang jujur, transparan, dan terbuka terhadap publik. Untuk menemukan pemerintahan yang bersih dan berwibawa tergantung pada beberapa hal, yaitu 1. Pelaku-pelaku dari pemerintahan, kelembagaan yang dipergunakan oleh pelaku-pelaku pemerintahan. 2. Pertimbangan kekuasaan. 3. Kepemimpinan yang berakhlak dan berwawasan. Selanjutnya ada clean governance. Clean governance berarti pemerintahan yang bersih, yaitu model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Pemerintahan yang bersih yaitu pemerintah yang terbuka terhadap publik dan bebas dari permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Pemerintahan yang bersih akan membuat rakyatnya percaya terhadap pemerintahan sehingga tidak ada saling curiga antar rakyat kepada pemerintah. Selanjutnya, prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih. A. Sumber daya manusia atau SDM. Setiap pengangkatan aparatur negara, termasuk penempatan dan pengangkatan dalam jabatan harus dipenuhi beberapa kriteria pokok, yaitu bermoral dan berakhlak yang ditandai dengan kebersihan akidah, akhlak, tujuan hidup, harta, dan pergaulan sosial. Kedua, berpengetahuan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Menata jumlah dan struktur kepegawaian publik sesuai dengan kebutuhan dan memberikan peluang setiap pegawai untuk mengembangkan potensinya, sehingga mereka dapat mencapai karir berkelanjutan. B. Kelembagaan pemerintah. Pemberdayaan kelembagaan pemerintah, baik pusat maupun daerah, adalah berupaya untuk membuat mekanisme kerja dan pelayanan
terutama berhubungan langsung dengan masyarakat diupayakan secara sederhana, cepat, sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan yang akhirnya mereka mau melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka. C. Perimbangan kekuasaan. Perimbangan kekuasaan lebih banyak mengarah pada terjadinya check dan balance, namun juga mengarahkan pada perimbangan kekuasaan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, makna mendasar pemerintahan adalah pelayanan masyarakat sehingga mereka dapat memberikan layanan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan, masalah, dan aspirasi rakyat yang dilayani. D. Kepemimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah kepemimpinan yang memenuhi syarat berakhlak bersih dan tidak cacat moral. Pemimpin yang berakhlak dan bermoral ditandai dengan kebersihan akidah, akhlak, tujuan hidup, harta, dan bersih pergaulan sosial. Good and clean governance dan kontrol sosial. Kontrol masyarakat akan berdampak pada pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari KKN. Untuk mewujudkan good and clean governance berdasarkan prinsip-prinsip pokoknya dapat dilakukan melalui pelaksanaan prioritas program, yaitu penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan, penguatan peran lembaga perwakilan rakyat MPR, DPR, dan DPRD mutlak dilakukan dalam rangka peningkatan fungsi mereka sebagai pengontrol jalannya pemerintahan. 2. Kemandirian lembaga peradilan. Untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa berdasarkan prinsip good and clean governance, peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum dan kemandirian lembaga peradilan mutlak dilakukan. Ketiga, profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah. Perubahan paradigma aparatur negara dan birokrasi elitis menjadi birokrasi populis atau pelayanan rakyat harus dibarengi dengan peningkatan profesionalitas dan integritas moral jajaran birokrasi pemerintah. Keempat, penguatan lembaga peradilan. Peningkatan partisipasi masyarakat madani atau civil society dalam merealisasikan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Partisipasi masyarakat sipil dalam proses kebijakan publik mutlak harus dilakukan dan difasilitasi oleh negara atau pemerintah. Yang kelima, perangkat kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah. Pengelolaan pemerintah yang bersih dan berwibawa dapat dilakukan di semua tingkatan, baik pusat maupun daerah. Untuk merealisasikan prinsip-prinsip good and clean governance, kebijakan otonomi daerah dapat dijadikan sebagai media transformasi perwujudan model pemerintahan yang menopang tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Good and clean governance dan anti korupsi. Korupsi merupakan permasalahan yang besar merusak keberhasilan pembangunan nasional. Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna meraih keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara secara spesifik. Pada hakikatnya, korupsi tidak dapat ditangkal hanya dengan satu cara. Penanggulangan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan komprehensif, sistematis, dan terus-menerus. Tindakan penyalahgunaan anggaran pembangunan dan biaya daerah APBD yang dilakukan oleh Pemda dan anggota legislatif atau DPRD oleh sejumlah lembaga seakan belum cukup untuk mengikis tindakan korupsi di kalangan pejabat negara. Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKB), korupsi merupakan tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Kondisi yang mendukung munculnya korupsi. 1. Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik. 2. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah. 3. Kampanye-kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. 4. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. Yang kelima, lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan
teman lama. Keenam, lemahnya ketertiban hukum. Ketujuh, lemahnya profesi hukum. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja birokrasi pelayanan publik. Ada beberapa alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan dan penerapan good and clean governance di Indonesia, yaitu 1. Pelayanan publik selama ini menjadi area di mana negara yang diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga non-pemerintah. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi. Pelayanan publik adalah wilayah di mana berbagai aspek good and clean governance bisa diartikulasikan secara mudah. 3. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance, yaitu pemerintah, masyarakat, dan mekanisme besar. Faktor yang mempengaruhi kinerja birokrasi antara lain manajemen organisasi dalam menerjemahkan dan menyelaraskan tujuan birokrasi, budaya kerja dan organisasi pada birokrasi, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki birokrasi, kepemimpinan birokrasi yang efektif, dan koordinasi pada birokrasi. Faktor-faktor tersebut akan menentukan lancar tidaknya birokrasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, kinerja birokrasi di masa depan akan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, struktur birokrasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjelaskan aktivitas birokrasi. Kebijakan pengelolaan berupa visi, misi, tujuan, sasaran, dan tujuan dalam perencanaan strategis pada birokrasi. Ketiga, sumber daya manusia yang berkaitan dengan kualitas kerja dan kapasitas diri untuk bekerja dengan berkarya secara optimal. Yang keempat, sistem informasi manajemen yang berkaitan dengan kualitas kerja dan kapasitas diri untuk bekerja dan berkarya. Sistem informasi manajemen yang berhubungan dengan pengelolaan database dalam kerangka mempertinggi kinerja birokrasi. Yang kelima, sarana dan prasarana yang dimiliki yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan birokrasi pada setiap kreativitas birokrasi. Good and clean governance dalam Islam. Dalam sistem pemerintah Islam, Imam Khalifah mempunyai kewajiban kesejahteraan atau mensejahterakan rakyatnya dengan segala cara yang diatur oleh syariat. Salah satunya adalah dengan memberikan subsidi atau pemberian-pemberian, yaitu harta yang diberikan oleh imam dari Baitul Mal kepada orang-orang yang memiliki hak yang diberikan setiap tahunnya. Rizki, yaitu harta yang diberikan oleh imam dari Baitul Mal kepada orang-orang yang memiliki hak yang diberikan setiap bulannya. Tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut World Bank, good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis, yaitu 1. Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. 2. Unsur swasta, wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. 3. Unsur warga masyarakat, stakeholder.
Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang. Menurut Laude Ida, 2002, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut. A. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosioekonomi. B. Komunikasi, adanya jaringan multisistem pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. C. Proses penguatan diri sendiri, self-enforcing process, ada upaya untuk mendirikan pemerintah, self-governing, dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. D. Keseimbangan kekuatan, balance of force, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, sustainable development. Ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama. E. Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Hubungan antara pemerintah dan pasar, misalnya, pemerintah mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar. 2. Hubungan antara pemerintah dan rakyat, misalnya, pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat. 3. Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, misalnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. 4. Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih politisi dan pejabat-pejabat yang diangkat pejabat birokrat, misalnya, mengadakan pertemuan atau rembuk antara tokoh masyarakat, pejabat birokrat atau politisi. 5. Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan, misalnya, memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan. 6. Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang RUU. 7. Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bangsa. Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut. A. Mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah. B. Terwujudnya akuntabilitas publik, sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. C. Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik. D. Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM. E. Adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui, rights to information, keputusan pemerintah terjamin. Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.